Markas Kepolisian Resor Kota Serang dibanjiri karangan bunga dukungan usai artis Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Karangan bunga berjajar di depan gedung utama Polresta Serang Kota. Terlihat karangan bunga tersebut berisi ucapan terima kasih sekaligus dukungan untuk Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Nugroho Arianto telah menegakkan keadilan. Terima kasih telah menjadi pengawal hukum Indonesia Pak Kapolres. Selain itu, karangan bunga juga dikirim oleh Aliansi Pegiat Medsos Indonesia yang mendukung Polri. Maju terus Polisi Indonesia, kami masyarakat merindukan kedamaian di internet, tulis salah satu ucapannya. Sebelumnya, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, ke Kejaksaan Negeri Serang. Kejari Serang menerima surat penetapan tersangka Nikita Mirzani dalam perkara UU ITE. Sudah kita terima, SPDP, kalau dalam SPDP itu tidak dicantumkan tersangka, tapi sebagai terlapor. Tetapi, setelah itu kami dikirimkan surat penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan, Polresta Serang Kota, ujar Kasih Intelijen Kejari. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kejari Serang Reskinil Jusar menyebutkan, Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Serang dalam kasus pencemaran nama baik. Kalau dari surat penetapan tersangka, pasal yang dikenakan tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE, dan atau penulisan fitnah dengan tulisan sebagaimana dimaksud pasal 311 KUH pidana, kata Reskinil. Reskinil mengatakan, Kejari Serang melalui Kasih Pidana Umum telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, terhadap terlapor Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Bersamaan dengan SPDP tersebut, Kejari Serang Kota juga menerima surat penetapan tersangka Nikita Mirzani dari Polresta Serang Kota. Sudah kita terima, SPDP. Kalau dalam SPDP itu tidak dicantumkan tersangka, kata Reskinil. Diketahui, Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Serang Kota. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Banten Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan, objek pencemaran nama baik diduga dilakukan Nikita melalui konten Instastory. Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 Jo pasal 51 ayat 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka, jaksa menunggu pelimpahan berkas tahap 1 dari Polresta Serang Kota. Setelah menerima, kami dari penuntut umum menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1, ujar dia. Nikita Mirzani menilai banyak yang janggal dalam penyelidikan hingga penyidikan kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya di Polres Serang Kota. Sebagai terlapor, dia merasa dirugikan. Pertama, Nikita keberatan karena merasa tak pernah dipertemukan oleh pelapor, Dito Mahendra. Padahal kata dia, ada arahan dari Kapolri tentang mengedepankan keadilan restoratif atau restoratif justice untuk beberapa kasus, termasuk kasus ini. Harus diketemukan dulu oleh sang pelapor, tapi ini enggak, kata Nikita Mirzani usai mengadukan penyidik Polres Serang Kota ke Propam Polri di Mabes Polri, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022. Nikita juga menyinggung soal status tersangka sekarang. Dalam surat penetapan yang beredar di kalangan wartawan, Nikita tertulis resmi jadi tersangka pada tanggal 13 Juni tahun 2022. Sementara, dia baru memenuhi panggilan sebagai saksi pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Nikita Mirzani khawatir sikap penyidik yang diduga tak profesional ini juga diterapkan pada masyarakat. Sebab, dia yang merasa mengerti hukum saja masih bisa diperlakukan seperti itu, mana restoratif justisnya, saya yang ngerti hukum saja diginiin. Pada tanggal 15 Juni lalu petugas dari Polres Serang Kota mendatangi kediaman Nikita Mirzani untuk melakukan penjemputan paksa. Hal itu dilakukan lantaran Nikita selalu mangkir jika dipanggil. Merasa ada yang janggal, Nikita Mirzani menolak dibawa petugas.